Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Ahmad Kozinudin, pengacara dari Roy Suryo CS, pengacara dari TPUA, tiba-tiba muncul dalam aksi demonstrasi di depan KPK sambil melakukan orasi-orasi ilmiahnya, teman-teman. Dan yang paling mengejutkan adalah ketika Kozinudin mengatakan bahwa siapapun yang datang ke rumah Jokowi ataupun berusaha untuk mendekati Jokowi, mau dia ulama, mau dia tokoh masyarakat, dia sudah mengkhianati anak bangsa. Waduh. Ingat nggak kau Tompel kemarin siapa yang datang ke rumah Pak Jokowi? Abu Bakar Ba'asyir, bos. Tahu nggak kau siapa yang ngirim bunga di ulang tahun Ibu Iriana? Anies Baswedan, bos. Apakah kau mau mengatakan kedua tokoh itu adalah pengkhianat? Apakah kalian sudah dikhianati duluan oleh Anies Baswedan? Aduh. Dan lagi teman-teman, ada video di mana gerombolan pembenci Pak Jokowi ini berusaha menerobos untuk masuk ke gedung KPK. Tapi ujung-ujungnya mereka diusir oleh pihak kepolisian. Aduh, luar biasa orang-orang ini ya, bikin gaduh, bikin ribut. Emang gak jelas gerombolan ini loh. Selain itu teman-teman, saya punya video di mana kader-kader PDIP diskakmat oleh relawan-relawan Jokowi. Karena sepertinya mereka ini ketakutan dengan narasi-narasi Prabowo Gibran 2 periode, Prabowo Gibran lanjut berpasangan. Karena kalau kedua pasangan ini ataupun Pak Prabowo Gibran lanjut 2 periode, maka PDIP nggak dapat apa-apa teman-teman selama 10 tahun ini. Dan ada juga di mana Pak Purbaya, Menteri Keuangan kita, menghajar habis-habisan gerombolan dari PDIP. Nanti kita simak videonya teman-teman ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Setelah reshuffle kemarin dianggap hipotesa orang ada dejokowisasi gimana? Dejokowisasi. Di kabinet kan misalnya. Bang Kodari naik Dayaka Kuning loh sekarang. Bang Kodari kepala staf presiden loh sekarang. Betul. Apa? Nah, itu Menteri Keuangan dulu kepala LPS dilantik oleh Pak Jokowi. Jadi staf aja apa ngikut Pak Luhut. Iya. Bertahun-tahun dari KSP, malah itu dari KSP ke Menko Marinvest udah ada jadi. Jadi kalau kita apa mau memutus sejarah atau apa gitu? Kan nggak ada orang tiba-tiba turun dari langit kemudian jadi hebat gitu loh. Orang hebat-hebat yang bisa masuk pemerintahan itu kan orang yang berproses. Keren, berproses panjang ya. Kan nggak ada tiba-tiba muncul dari perut bumi ini hebat, ini kan nggak ada. Dan Bu Mega dan Pak SBY yang dianggap tidak akur aja kan sama-sama anggota kabinetnya Gus Dur kan? Iya maksudnya bisa begitu. Jadi kita mau historis itu gimana cara memutusnya? Karena saya imbau kepada tokoh-tokoh ulama alim para aktivis, jangan kalian mendekati Jokowi yang itu akan menambah baterai kekuasaan Jokowi hari ini. Kekuasaan dan pengaruh Jokowi itu benar-benar sedrok. Jangan drop bukan hanya kesehatan Jokowi, tetapi juga power kekuasaan Jokowi sudah ada. Karena itu jangan Anda mendekati Jokowi, sebab jika Anda tetap mendekati Jokowi, sama saja Anda menambah usia kekuasaan Jokowi dan Anda berkhianat kepada para pejuang yang menuntut mengadili Jokowi. Pertanggungjawaban politik ada pada dibilang kekuasaan Pak Jokowi sudah berkurang. Gibran Raka Buming Raka. Aduh, tenang. Tidak memenuhi ketentuan pasal 169 huruf R atau syarat. Takut begitu mereka sama Pak Jokowi ya. Seorang presiden atau wakil presiden Aduh. berpendidikan paling tidak SMA atau sederajat. Usir Pak, usir. Ya, usir aja Pak. Usir Pak itu. Wah, gerombolan gak jelas emang orang-orang ini. Ah, dorong Pak, dorong. Usir aja itu, usir aja, dorong. Usir aja, bikin gaduh aja kerjanya orang-orang ini.
takbir. Kalau Prabowo Gibran 2 periode, PDIP nggak akan pernah dapat kemenangan. Kita melihat bahwa statement itu justru membuat situasi bangsa kita ini menjadi lucu. Orang pemerintahan belum setahun saja kok sudah bicara 2 periode. Presiden Prabowo sendiri berkata, udah Kepanasan jangan mikir kau dulu. kan PDIP. Hanya Tuhan dan saya yang tahu saya 2 periode atau tidak. Dan lantas kenapa Jokowi mau mengambil alih dari keputusan itu dari Prabowo? Bukan mengambil alih. Lo itu mengambil kan tadi Bung Ferdinand sendiri yang mengatakan bahwa bukan pimpinan partai kan? Dia bukan pimpinan partai. Apa yang ditakutkan? Apa yang mau mengambil Tidak ada yang menakutkan Jokowi, tetapi statement Jokowi itu membuat situasi politik nasional Justru kita menjadi terganggu. Gini, pemerintahan Mana Prabowo terganggunya? terganggu. Ini subjektivitas saja. Itu bukan Karena gini, subjektivitas. kalau menurut saya, kenapa ini ditanggapi oleh Bung Ferdinand seperti itu? Ya memang kalau Prabowo Gibran 2 periode, PDIP nggak akan pernah dapat kemenangan. Betul. Ini serius ini. Itu serius. Yang pasti bahwa Dari mana coba siapa? Gini. Sebelum Pak Prabowo kemarin tidak presiden saja, calonnya PDIP kalah. Tapi kan dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Jadi itu menjadi satu kekhawatiran yang sangat besar bagi kawan-kawan PDI Perjuangan. Kasihan si Ferdinand ya kan. Itu adalah partai pemenang pemilu dan PSI tidak masuk di parlemen, itu yang membuat pasti. masyarakat Jadi tidak ada kekhawatiran PDI Perjuangan. menjadi bulat. Udah kita di sini aja. Yang pasti itu juga tadi. ikut yang kalah kan. PDI Perjuangan Saya tidak kira itu. PDI Perjuangan dan Pak Purbaya sebaiknya kurang-kurangilah merasa paling jago dari semua orang. Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan. Mereka bilang iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Jadi tolong dari parlemen juga mengontrol Pertamina untuk hal tersebut. Jadi kita kerjasama. Menteri Keuangan kita nanti jawab Pak di sini Pak. Pak Purbaya harus jawab di sini nanti. Tadi saya suruh menjawab pertanyaan Pak Said. Jawab katanya. Tadinya pemerintah mengusulkan masing-masing bulan 1 liter. Terus Pak Said minta 2. Ya udah, kenapa 2? 5 liter aja sekalian. Yang nggak berani Pak Said rupanya. Jadi jangan salahkan saya. Pak Said bilang kami nggak berani. Saya minta 2 aja. Ya udah saya kasih 2. Daripada nongkrong di sana di BI atau di rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk tadi subsidi tadi. Jadi Bapak nggak usah takut. Saya komit. Tapi yang kurang komit Pak Said rupanya. Persoalan Bapak atur belanja itu lain lagi Pak. Ini kan kita batasan untuk utangnya ini Pak. Pada dasarnya tergantung Bapak nanti menyetujui apa enggak. Tapi yang jelas kalau sampai terlewat dari itu, KPI Menkyu tidak tercapai sebegitu aja. Tapi tentang kebijakannya apa, dampaknya ke perekonomian, nanti tergantung diskusi kita seperti apa. Mau dibawa kemana ekonominya. Kan berarti kalau menembus angka itu berarti ada sesuatu yang di luar prediksi kita. Adian mengunjungi IKN dan melihat langsung mahakarya dari Pak Jokowi, teman-teman. Ini kan luar biasa. Tanam pohon ya kan. Gimana Bung Adian karya Pak Jokowi? Sampai tanggal 10 Oktober kalau kita tidak mendapatkan jawaban dari Kemendikbudrismen atau jawabannya juga cuma jawaban normatif bersembunyi di balik undang-undang KIP seperti UGM, kita demo besar-besaran ya. Tentu bayar sendiri-sendiri, saya pun ongkos sendiri-sendiri. Nanti kita undang semua seluruh rakyat Indonesia, khususnya Jabodetabek, Pulau Jawa yang bisa naik kereta api, kereta api ekonomi ya kan 100.000 bisa. Kita demo, kita tuntut hak kita ya. Kalau orang lain nggak bisa mendapatkan surat keterangan itu, kenapa hanya Gibran? Ya, kita demo. Kalau hari ini tanggal 2 Oktober sudah ada demo besar-besaran di KPK, kita akan demo Kemdikbudrismen ya. Kalau bisa kita berhari-hari demo, pulang lagi sore, besoknya kita demo lagi, pulang lagi besoknya kita demo lagi. Inilah ya, contoh orang-orang yang sudah mulai frustrasi dengan apa yang dilakukannya, utamanya penelitian abal-abalnya, teman-teman. Mereka ini sudah mulai tidak percaya diri dengan penelitiannya, karena penelitiannya ya kalian nilai sendirilah teman-teman. Ya, karena bahasa demo yang bisa mereka latihkan saya lihat. Kalau bahasa-bahasa surat bersembunyi nanti itu kayak institusi termul kayak UGM, ya, kayak institusi lembaga-lembaga termul kayak UGM bersembunyi di balik pasal-pasal itu undang-undang.
undang-undang keterbukaan informasi publik itu dipakai untuk menutupi informasi publik. Sebaliknya, Pak, padahal judulnya undang-undang keterbukaan informasi publik, tapi dipakai untuk menutupi informasi publik. Ijazah Jokowi pun yang sudah harusnya domain publik, dianggap dia privat. Coba itulah. Jokowi kan banyak membangun ini, Bu. Itu hutang. Semua orang bisa hutang. Head, ketemu lagi aja ini nenek-nenek. Aduh, makin banyak rombongannya ini. Ada yang dari Surabaya, Garut, macam-macam, Bandung katanya. Ngomongin utang, Bu, utangnya buat pembangunan, buat infrastruktur, tuh buat bangun jalan tol, buat bangun pelabuhan-pelabuhan, terus buat bangun bandara-bandara, terus buat bangun pos-pos penjaga perbatasan, itu buat dibangun. Nah ini kan dari Surabaya, dari mana-mana tuh. Jangan ngomong lu pada pakai tol lu. Lewat tol gue gejik lu. Jangan-jangan lu lewat tol juga astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pada istighfar lu. Istighfar, ya. Ampun gua. Aduh. Bu, tentunya utang itu sudah dipikirkan oleh negara. Tidak semerta-merta utang sana-sini itu tanpa dasar, tanpa landasan. Dan jangan lupa, setiap perencanaan utang itu harus harus konsultasi dengan DPR, dan DPR pun harus menyetujui gitu ya. Dan jangan dihitung cuman utang-utangnya aja, tapi utang yang sudah dibayar juga dihitung gitu ya. Jangan cuma ngomongin utang. Ada lagi yang bilang, oh jalan tol juga yang bangun swasta. Jadi gini, ada yang namanya konsesi. Di sana pemerintah mengizinkan pihak swasta untuk membangun dan mengelola dengan jangka waktu tertentu. Setelah semuanya sudah selesai jangka waktunya, semua aset itu nanti punya pemerintah. Jadi juga jangan bilang utang itu juga bisa jadi aset gitu, tidak melulu untuk subsidi. Jadi itu yang harus dipahami ya, Bu. Awas, Bu, ntar pulang lewat tol, awas. Siapapun yang masih meremehkan Jokowi harus tahu informasi ini. Sejak April lalu, Jokowi diangkat sebagai anggota Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy. Ini sama sekali bukan dewan yang main-main. Ini adalah Dewan Penasihat Elit Global yang dibentuk untuk menjawab tantangan-tantangan dunia. Sebagai pendukung Jokowi dan sebagai warga Indonesia, saya tentu bangga sekali dengan penunjukan ini. Di Indonesia, Jokowi selama ini sering dijadikan bulan-bulanan. Ijazah S1-nya saja dianggap palsu. Dia dianggap tak bermutu, pelangap-pelongo, tak berani bertemu dengan para pemimpin dunia karena kebodohannya. Dia bahkan dianggap korup. Kini, para pembenci itu bisa bicara apapun, tapi faktanya Jokowi terpilih sebagai anggota Dewan Penasihat, sebuah dewan global yang mengeluarkan arahan tentang perkembangan ekonomi di masa depan pada para pimpinan dunia. Kalian mau bilang apa, wahai Jokowi haters? Ini sebuah posisi luar biasa. Kalian mau bilang apa, wahai Rosuryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa? Ya memang sih kaum nyinyir tak kehabisan akal. Mereka misalnya bilang, ini bukti Jokowi memang boneka elit global. Atau ada yang lebih lagi dan menyebut, Bloomberg itu kan milik Yahudi. Bahkan yang lebih ngawur ada yang ngomong, wajar Jokowi dipilih, dia kan pro Amerika Serikat dan pro Zionis. Ini adalah kedunguan luar biasa. Bloomberg New Economy adalah organisasi terpandang di dunia. Michael Bloomberg, pendirinya, adalah seorang pengusaha sukses sekaligus mantan wali kota New York. Bloomberg New Economy setiap tahun menyelenggarakan pertemuan yang menghadirkan para pemimpin dunia untuk membahas apa yang disebut tantangan ekonomi baru. Yang hadir adalah para kepala negara, CEO perusahaan multinasional, investor besar, ilmuwan, dan pemikir global. Mereka secara serius membahas berbagai tantangan baru yang mencakup perubahan geopolitik, transformasi digital, iklim, kesehatan, dan juga pasar global. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini, dan luar biasa ya bagaimana penjelasan dari Bung Hasan Nasbi mengenai isu dejokowisasi ataupun melengsarkan seluruh orang-orang dari Pak Jokowi yang pernah menjabat di era Pak Jokowi.
Tapi sayangnya bukan malah ada dejokowisasi, tapi ini memperkuat posisi orang-orang Pak Jokowi. Bisa Anda dengarkan tadi, Mr. Q, Mr. Kodari, jadi kepala KSP, kepala staf kepresidenan. Luar biasa ini bos jabatannya beliau ini. Pak Purbaya, Menteri Keuangan, ya kan? Menteri Keuangan, ini anak buahnya dulu Opung Luhut. Dan pernah menjadi ketua LPS. LPS, Lembaga Penjamin Simpan. Gitu ya kan mungkin ya. Ini orang-orangnya Pak Jokowi dulu, orang-orang yang dipercaya Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi kenal baik dengan Pak Purbaya. Sering ngobrol. Bahkan Pak Purbaya di awal-awal tahun datang ke rumah Pak Jokowi melaporkan mengenai kondisi ekonomi Indonesia beserta langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Dan perintah Pak Jokowi bantu Pak Prabowo. Inilah luar biasanya pemimpin-pemimpin kita. Inilah luar biasanya keberlanjutan, teman-teman. Dan kita bisa lihat tadi ya kan, Adiana Pitupulu datang ke IKN, melihat langsung seperti apa kemegahan, mahakarya dari Pak Jokowi. Ini kan sangat luar biasa. Setelah IKN menjadi ibu kota politik, barulah mereka yang datang ke sana. Barulah mereka menyaksikan langsung seperti apa IKN itu. Tapi ya walaupun ada sebagian orang yang melakukan cocok logi ketika Adian ke sana, nggak lama setelah itu ada kejadian kebakaran. Ya itu cocok logi teman-teman. Itu bukan fakta sebenarnya. Jangan sampai kita tergiring oleh opini-opini sesat seperti itu juga. Jangan sampai. Itu ya salah satu upaya pemecah belah juga ya. Jangan mudah percaya dengan framing-framing. Dan tadi orasi dari Ahmad Kosinudin, pengacara empel kita nih. Waduh, pengacara empel. Bilang kalau orang yang datang ke rumah Pak Jokowi atau mendekat kepada Pak Jokowi berkhianat dengan gerakan gerombolan mereka. Ya, apakah Anda mau mengatakan Bapak Abu Bakar Ba'asyir itu adalah seorang pengkhianat? Waduh. Luar biasa ya. Abu Bakar Ba'asyir itu mendirikan pesantren. Lu apa? Mendirikan apa? Mendirikan gerakan-gerakan yang gak jelas. Mendirikan gerakan-gerakan yang merongrong pemerintah. Itu yang kalian lakukan. Ya walaupun masa lalu Abu Bakar Ba'asyir seperti itu ya, tapi ya kita tetap menghormati beliau. Ya kita tahulah masa lalu Bapak Abu Bakar Ba'asyir, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ya seperti apa. Kita sudah tahu semua teman-teman. Tapi ya beliau dari sisi agama sangat memegang teguh ya kan. Ya kalau mau disoundingkan dengan empel nggak ada apa-apanya si empel ini teman-teman. Ya kurcaci lah si empel ini kan. Dan tadi bagaimana siapa namanya Ferdinand Hutahian. Ada kemarin yang komen, "Bang, itu yang pernah pakai kolor kan?" Nah, iya betul. Betul. Yang warnanya waduh, nggak usah lah karena mirip-mirip dengan warna ini. Jangan kita sebut. Jangan. Dia sepertinya sedang ketakutan nih. Ketakutan dengan narasi-narasi Jokowi ya kan, yang mengatakan kepada relawan-relawannya bahwa kita mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Apa salahnya sih? Kan nggak ada salahnya. Kok Anda semua ini kebakaran jenggot? Kok Anda semua jadi nggak terima begitu saja? Hah? Ada apa ini? Kenapa kalian nggak terima kalau Pak Jokowi mengatakan kepada relawannya Prabowo Gibran 2 periode? Apakah PDIP tidak akan mendapatkan kekuasaan apa-apa? Karena bisa dipastikan PDIP oposisi selama 10 tahun. Dan 10 tahun PDIP oposisi kalau Prabowo Gibran 2 periode, bahkan lanjut lagi oposisi selama 20 tahun mungkin. Karena nanti ya Gibran yang menjadi presiden ataupun wakilnya adalah AHY ataupun sebaliknya. Ya mereka makin tidak dapat apa-apa. Anak dari Pak Jokowi, anak dari SBY, mungkin saja mereka bersatu nantinya teman-teman. Mungkin saja. Iya kan? Dan bapak dari kedua anak ini ya hubungannya dengan Megawati tidak baik. Nah, makanya kalau ini terjadi ya bisa dipastikan PDIP oposisi selama 20 tahun tidak mendapatkan kue kekuasaan apapun teman-teman. Makanya sekarang mereka sedang merongrong ya kan, sedang berusaha untuk meyakinkan masyarakat jangan sampai Prabowo Gibran 2 periode. Waduh. Gimana lagi teman-teman ya. Saya udah capek ngurusin orang-orang ini. Jadi ya udahlah ya, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.